Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Masal Faruk, yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung di warung. Kita sedang uji coba sebuah mikrotik. Ini bukan saya bilang sebuah ya, satu unit tepatnya, mikrotik X86 ya. Untuk mengakses mikrotik ini eh saya harus menggunakan Winbox lama, dan ini saya pasang VPN, itu pun tidak semua VPN bisa. Jadi VPN yang nggak tahu ya, saya kan pakai beberapa server VPN, cuma VPN remote ini yang nyangkut karena ini masih versi lama, masih sistem resort sebentar. Make bukan, ini resortnya ini pakai mungkin cuma istilahnya Intel R, ini yang bisa dual core, bisa Pentium, nggak tahu. Ini masih pakai OS versi 5.20, dan tidak saya upgrade, tidak saya update OS-nya karena saya khawatirnya ini adalah router OS atau lisensinya hasil lisensi dari crack ya, hasil bajakan. Jadi takutnya malah gak mau atau nanti menimbulkan masalah, karena saya tahu dia masih pakai istilahnya rakitan lah, mikrotik X86 rakitan sendiri, masih pakai hard disk, bukan SSD yang seperti kebanyakan mungkin teman-teman sudah punya yang X86 pakai SSD. Ini posisi saya, sebentar, bukan, saya aktifkan trial gitu ya. Saya aktifkan trial. Jadi dari kemarin ini banyak, sudah trial sampai 40-an. Ini sekarang kebetulan sisa 36. Saya trial ini mikrotik, masih uji coba, sembari menunggu pembelian mikrotik routerboard yang routerboard lah, yang benar-benar yang routerboard. Rencana mau pakai GX4. Sekilas tentang judul saya bahas. eh, Jika teman-teman ingin membuka usaha seperti ini, atau anda yang kebetulan punya modal dan ingin buka server hotspot dengan sistem patungan, entah itu dengan saudara, entah itu dengan teman, dan lain sebagainya, saya sarankan di depan itu perhatikan baik-baik atau buat perjanjian secara jelas gitu ya, karena salah satu contohnya dari server ini, dan server teman saya juga. Saya cerita gini, ceritanya ada seorang teman di daerah kepulauan sana. Saya anggap kepulauan karena dia tinggalnya tidak di pulau besar Jawa, tapi masih masuk Jawa ya. Dia bikin server dulu, mikrotiknya beli ke saya gitu sekitar 2-3 tahun lalu. Bikin server, sudah banyak pelanggannya, hampir seratusan lah. Lalu berapa bulan kemarin saya WhatsApp, gimana kabar servernya, saya tanya gitu. Katanya sekarang dia atau beliaunya sudah kerja di sebuah perusahaan dan nggak ngurus server lagi, dan servernya sekarang dalam tanda kutip direbut oleh uh, iparnya gitu ya. Jadi memang karena dia pulangnya ke rumah mertuanya, dan mungkin di situ ada iparnya, entah bagaimana ceritanya kok bisa dia apa ya, yang kalah, yang keluar gitu, sampai kerja di luar di perusahaan, malah bukan ngurus servernya. Karena begini teman-teman, untuk membangun saat membangun sebuah server, mungkin kita lihat-lihat dulu pasaran, pelanggan, target pelanggan di daerah situ. Bisa jadi target pelanggannya memang tidak sesuai harapan, jadi pelanggannya gak begitu banyak dengan modal yang dikeluarkan
demikian rupa tenaga, waktu, pikiran. Tapi ada kalanya jika sebuah server sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, usernya sudah seratusan, ya gitu ya. Jadi itu sudah bisa menghasilkan sebuah income, pemasukan yang sudah cukup lah, sudah cukup untuk kebutuhan harian, bulanan gitu ya. Ya, jadi penghasilan tambahan gitu ya. Gitu. Karena saya cerita ini karena bukan satu dua tiga gitu. Sama halnya dengan di server ini, mungkin beliaunya yang punya modal diurusi sama saudaranya gitu, dan beliaunya sendiri kurang begitu paham tentang teknis mikrotiknya gimana, settingannya gimana begitu. Tapi modalnya beliau yang modalin semuanya, tapi lama-lama ada sengketa gitu. Dan akhirnya beliau yang kalah karena memang pertama mungkin basicnya nggak paham gimana mikrotiknya, dengan alasan sebagai macam-macam gitu ya. Dan semua alat-alatnya diakuisisi karena masih ada ikatan saudara, mungkin katanya nggak mau rame-rame gitu ya. Saya tidak perlu sebut nama dan lokasi, tapi ini bisa terjadi kepada siapapun. Contohnya antara misalkan ada temen, ada sebagian dari kita yang punya keinginan untuk bangun server, dan kebetulan ada temen yang bisa setting mikrotik, setting jaringan gitu. Itu diperjelas saja, kita mau bayar orang itu bulanan atau bayar per kerja atau bagi hasil atau gimana, terserah. Yang jelas ada MOU-nya, ada perjanjian yang jelas gitu. Nanti kalau misalkan server ini mau bangkrut atau mau maju, itu alat hak milik siapa itu kalau bisa diberi perjanjian, kalau perlu hitam di atas putih gitu ya, pakai materai gitu maksudnya itu. Karena bukan cuma satu dua teman-teman, sudah ada berapa kejadian yang kadang kerja sama temennya karena basic yang punya modal ini gak paham gitu ya. Jadi lama-lama malah kalah sama yang kerja. Itu juga saya alami sendiri gitu ya. Saya sedikit cerita aja. Saya pernah pegang sebuah server yang awalnya dia cuma jual wifi dari ganti-ganti password modem. Kita tahulah sistemnya dulu, kalau masih kita belum paham, ada tangga numpang, kita masukkan password di HP-nya, password modem langsung, password misalkan dari plat merah IndiHome gitu ya. Terus ada yang lagi besoknya ganti password lagi ya. Intinya jual wifi dengan sistem ganti password. Dulu ya, masih awal-awal saya belajar setting itu banyak yang pakai sistem seperti itu. Tapi lama-lama karena ada mikrotik, sistemnya pakai voucher, jadi kita tidak perlu ganti-ganti password SSID gitu ya. Saya sudah mengalami sendiri, ada orang yang saya bimbing dari katakanlah dari nol, jangankan setting mikrotik, setting access point, dia pegang laptop aja awalnya gemeteran gitu ya. Pada suatu ketika dia bilang janji kalau penghasilnya sudah sekian, saya mau diberikan sesuatu gitu. Tapi ternyata setelah mencapai target banyak alasan. Akhirnya saya tinggal, setelah sekitar 3 tahunan saya dampingi, dan dia sudah buka 10 server. Terakhir yang saya tahu 10-11 begitu ya. Ya sudah, ya urusan dia sendiri dengan janjinya gitu kan. Jadi teman-teman buat pelajaran aja yang saat ini masih menjalankan usaha ini dengan patungan gitu ya, entah atau kerjasama dengan siapa, pastikan kerjasamanya jelas gitu ya. Jika posisi Anda adalah pemegang modal, pastikan yang disuruh kerja itu mau dibayar bulanan, apa dibayar per kerja, setiap kerja atau gimana gitu ya.
Intinya kalau mau bulanan ya dipastikan per bulan berapa gitu. Apa per bulan ngikutin jumlah user dulu, apa per bulan ngikutin jumlah apa banyaknya pekerjaan. Karena kalau untuk memperluas jaringan untuk awal-awal malah kalau misalkan ya kita lihat penghasilan dulu berapa gitu. Misalkan penghasilan awal masih 1 jutaan apa gitu ya. Untuk awal-awal jelas pekerjaannya lebih besar, lebih banyak, lebih berat karena waktu bangun-bangun pertama itu memang harus banyak bangun jaringan, banyak tarik kabel, pasang akses point dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu diperjelas gimana lah enaknya, biar tidak ada kendala atau masalah di kemudian hari gitu ya. Ini saya masih ada ya, saya kebetulan dipercaya untuk menjalankan server ini, artinya server sengketa ini. Jadi sudah pecah dua, dia mau jalan sendiri, percaya sama saya untuk pegang mikrotiknya. Entah gimana nanti sistemnya, saya tanya lebih jelas dulu. Jadi jika teman-teman posisinya sebagai teknisi, ya mending minta apa gitu ya, apa namanya, apa minta bulanan gitu, apa gimana gitu ya, mending bulanan lah. Karena awal-awal mesti kan yang punya itu banyak-banyak tanya gitu ya, banyak tanya, entah itu melalui telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau dibayar per kerja, kalau yang punya modal cuma nanya minta diajari cara setting atau nanya apa gitu, itu kan bisa dianggap gak kerja karena bisa dilakukan dengan duduk-duduk aja sharing. Jadi pastikan berapa gitu per bulan gitu, biar sama-sama nerimo ya, nerimo apa, sama-sama jelas lah. Itu aja masalah patungan wifi. Jadi kasusnya ada yang servernya diambil alih saudaranya, kan emang gitu. Ada yang diambil alih iparnya, ada yang diambil alih temennya gitu. Kalau sebagai pemilik modal kan yang nggak ada basic pengetahuan bisa aja suruh beli ini, suruh beli itu, ternyata nggak dibeli alatnya gitu kan. Oke, gitu aja sharing kita kali ini. Bukan masalah video ini bukan masalah ngomongin kejelekan orang ya, cuman sharing aja dengan beberapa masalah yang terjadi selama ini yang berhubungan dengan server wifi, dengan harapan kita bisa mengambil pelajaran dan lebih hati-hati ke depannya. Saya Dimas Al Farouk, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.